Salam, selamat hari Minggu. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia. Biarlah itu senantiasa yang menyertai saudara-saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasar itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk membuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini banyak menyimpan peringatan-peringatan kepada bangsa Israel yang sudah masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang luar biasa suburnya, tanah yang luar biasa perbedaannya dengan yang lain, penuh dengan susu dan madu yang mengenyangkan, yang menyenangkan, yang membuat kita jadi kaya, yang membuat kita menjadi kaya, makmur, sejahtera, dan jangan-jangan menjadi lupa diri, bahkan lupa Allah ketika sudah memperoleh kehidupan yang sejahtera secara jasmani, memiliki tempat tinggal rumah yang mewah karena memungkinkan untuk hal itu, memiliki harta kekayaan emas karena banyak tambang-tambang, memiliki banyak hal karena memang tersedia semuanya, membuat kita lupa akan Tuhan yang membimbing kita masuk dan menikmati, memberikan kita kemampuan untuk mengelola, menata semua fasilitas yang memungkinkan kita untuk makmur dan kaya itu. Diingatkan, jangan sampai tinggi hati, jangan sampai lupa akan Allah. Saudaraku yang kekasih, mengapa peringatan keras ini muncul kepada bangsa Israel? Mengapa peringatan keras itu muncul kepada kita? Jawabannya tentu karena berpotensi.
untuk menjadi seperti itu? Tentu karena berpeluang banyak berubah dan masuk kepada jeratan-jeratan yang terhempar di hadapan kita itu, yang terpampang di hadapan kita itu. Karena itulah saudaraku yang kekasih, pertama sekali perlu kita memahami, ketika bangsa Israel masuk ke Kanaan, ternyata di Kanaan banyak sekali kuil-kuil. Kuil di kota, kuil di tengah kota, kuil di desa, kuil di pegunungan, kuil di lembah, kuil di mana-mana. Beserta dengan Baal, dewa-dewa yang ada di dalamnya. Itu memberikan pengertian bahwasanya setiap kuil memiliki dewa-dewa yang berbeda. Setiap tempat memiliki tempat-tempat yang membedakan satu dengan yang lain, dengan paham-paham yang lain. Praktisnya, orang-orang yang ada di Kanaan adalah orang-orang yang tidak percaya sepenuhnya kepada Allah Yahweh, Tuhan yang Esa, Tuhan bangsa Israel itu. Dan ini mengancam bangsa Israel ketika masuk ke Kanaan, berubah konsep pikiran mereka jikalau mereka tidak berupaya untuk membersihkannya. Karena itulah kuil-kuil itu dibersihkan semua, dan di dalamnya digantikan menjadi masuk pemahaman tentang Allah Yahweh, Allah yang satu, Allah yang Esa. Sema Israel, hai Israel, dengarkanlah bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu adalah Allah, bahwa Tuhan itu adalah Esa satu, tidak banyak. Karena ternyata bangsa Israel di Kanaan bisa goncang, bisa terpengaruh akan keadaan yang ada di situ. Karena kekayaan fasilitas yang menjanjikan itu bisa juga sekaligus mempengaruhi cara berpikir dan cara beriman mereka. Karena itulah semua Baal itu dibersihkan dan disubstitusikanlah pemahaman, liturgi dan segala sesuatu di tempat kuil-kuil itu. Malah ekstrimnya, kuil-kuil yang ada tempat yang lain itu disikat habis dan disatukan, dijadikan di Yerusalem, yakni Bait Allah, tempat untuk menyembah Allah Bapa di sorga, dengan ritual-ritual yang sungguh-sungguh menguduskan Allah dan menguduskan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah itu. Saudaraku yang kekasih, anehnya, sekalipun Baal itu digantikan dengan pemahaman Allah Yahweh, Allah yang satu, Allah yang Esa, untuk mengingatkan bangsa Israel supaya jangan terbias dengan umat yang ada di Kanaan sebagai penduduk asli di situ. Tapi toh juga kesan itu ada. Rekaman-rekaman pemahaman terhadap Baal di kuil-kuil itu tetap ada. Karena itulah tadi kita katakan bahwasanya secara ekstrim semua kuil itu ditiadakan dan dibuat satu pusat ibadah Bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan muncullah pengakuan Sema Israel, hai Israel, dengarkanlah bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah kita, bahwa Tuhan itu adalah Esa satu adanya, tidak yang lain. Karena itulah, jikalau engkau memiliki kekayaan yang luar biasa, kamu kenyang, kamu mampu membangun rumah, kamu menikmati pemandangan-pemandangan yang indah, ke danau, ke lembah, ke bukit, dan kau memperoleh hasil yang luar biasa, tembaga, emas, dan lain-lain. Kamu memiliki harta rumah yang mewah. Janganlah engkau lupa kepada Allah yang satu. Jangan terbias kepada pemahaman seolah-olah itu bersumber dari Allah-Allah yang lain. Tetap konsisten dan percaya kepada Allah yang satu, Yahweh yang Esa, yang memberikan kau kenyang, memberikan kau rumah, memberikan kau harta, yang membuat kambing dombamu beranak pinak, mendorong kekayaanmu yang intensif dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan Allah yang Esa itu yang memimpin engkau dan nenek moyangmu keluar dari penderitaan Mesir, masuk kepada wilayah kekayaan ini. Oleh karena itu jangan tinggi hati sekali-kali karena engkau makmur. Itu artinya karena banyak orang, termasuk mungkin di tengah-tengah kita, bisa orang menjadi tinggi hati, lupa daratan, lupa saudara, bahkan lupa Allah setelah dia memiliki harta kekayaan, makmur dalam kehidupannya ini. Karena itulah dalam ayat yang ke-17 dan ke-18 ditekankan, jangan egois,
Jangan katakan keadaanku ini, kekayaanku ini, kemakmuranku ini hanya oleh karena kekuatanku, hanya oleh karena kemampuan intelektualku, hanya oleh karena jaringan sosialku. No dan no dan no. Allah katakan bahwasanya kekuatan dan kekayaanmu hanya bersumber dari Tuhan, dan itu Tuhan berikan dalam rangka mengokohkan ikrar janji Allah terhadap umat manusia sebagai pilihannya. Saudara dan saya adalah yang dipilih Allah dalam nama Yesus, dan juga menerima pengokohan akan janji itu. Berpeluang untuk kaya, untuk makmur, tapi jangan lupa Tuhan dan jangan tinggi hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami agar tetap setia menyembah memuji Tuhan, bukan menonjolkan pribadi kami, karena kami kaya, karena kami makmur, karena kami berhasil. Itu semuanya hanya bersumber dari Allah yang mau kami sembah dan kami puji. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.